Oke, karena udah 1:10, walaupun yang hadirnya sedikit, tapi kita mulai aja. Jadi eh, sebelumnya di sini makasih untuk yang udah hadir. Eh, Mungkin eh, apa sebagai awalan mungkin kita buka dengan doa. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai dan dilanjutkan di lain waktu. Nah, jadi di sini LAN Web Why Not ini merupakan salah satu apa namanya broker dari website development. Di sini tuh gunanya untuk memperkenalkan mengenai dasar-dasar pembuatan website gitu. Yang mungkin kalau di sini ada yang udah pernah lihat website atau mungkin udah pernah lihat cara bikin website, mungkin di sini sebagai apa ya, review lagi gitu mengenai cara buatnya, atau mungkin kalau yang belum tahu di sini tuh cara buat website tuh mungkin jadi sesuatu yang baru dan bisa dipelajari untuk kedepannya. Nah, terus sebelumnya perkenalkan, namaku Hansen Cedi 133200077. Di sini akan jadi moderator selama keberjalanan pemaparan ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya bakal aku kasihin ke Edo. Oke, halo-halo semua. Selamat siang teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah bisa hadir di acara Learn Web Not ini. Eh, jadi acara Learn Web Not ini buat kalau kalian yang belum tahu, seperti tadi Hansen bilang, ini acara di mana kita dari divisi web dev kenalin ke kalian tentang dasar-dasar pembuatan website. Jadi kalian makin tertarik nih. Nah, sekarang aku sebagai perwakilan dari teman-teman tim web dev, aku bakal ngejelasin ke kalian tentang HTML dan CSS. Nih, pertama-tama penumpukan kita baca tentang basic front-end website development. Nah, front-end web development adalah pembuatan atau pengembangan dari graphical user interface dari sebuah website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan biasa ketiga kode tersebut digunakan secara bersamaan. Jadi yang dimaksud dengan front-end web development itu biasa coding uh, untuk interface yang kita lihat di dalam web. Jadi kalau misalnya kita buka suatu web, itu nanti kita bakal ngelihat kalau misalnya kayak ada uh, search bar atau kayak ada menu-menu gitu, itu semua kita buat di coding front-end website development ini. Lanjut. Nah, bahasa pemrograman utama dari website yang front-end ini yang kita gunakan itu biasa HTML, CSS, dan JavaScript. Ini tiga paling utama yang digunakan bersamaan. Nah, selain ketiga itu, ada juga yang lain-lain, misalnya PHP. Nah, PHP itu uh, biasa digunakan buat membuat web server. Terus juga ada SQL. SQL biasa digunakan untuk membuat database web. Nah, selain itu juga ada uh, XML, juga async JavaScript. Bisa dilihat di bawah ini. Wah, contoh-contohnya. Lanjut. Nah, pertama-tama yang bakal aku jelasin ini HTML. HTML ini standard markup language untuk pembuatan web. Ini biasa didampingi oleh pengguna CSS dan JavaScript. HTML itu bahasa kode yang digunakan untuk membuat struktur web dan konten-kontennya. Oke, lanjut untuk contoh HTML. Nah, kemudian kita bisa melihat ada aplikasi untuk pembuatan HTML. Ini aplikasi-aplikasi yang kita paparin ini untuk cuman buat penulisan kode doang, bukan buat menjalin kodenya. Tapi kalau yang udah built-in dari laptop atau komputer kalian, biasanya itu ada Notepad, ini untuk Windows, dan juga TextEdit untuk Mac. Nah, ini biasa untuk note-note doang ya, kita pakai buat nulis kode. Cuma nanti bisa dimasukin ke website atau aplikasi lain untuk dijalanin HTML ya.
Selain kedua ini juga ada sublime text. Nah, sublime text ini fungsinya juga sama kayak Notepad atau text edit. Cuman bedanya selain untuk penulisan kata-kata, sublime text ini bisa digunakan untuk memberikan warna atau mengedit font menjadi lebih gede atau lebih kecil atau jenis tulisannya lah dibanding Notepad. Notepad kan biasa cuma hitam putih doang. Nah, kalau sublime text ini bisa ada warna-warna atau ada ukuran teksnya lebih besar segala macam supaya kita lebih gampang melihatnya aja. Nah, keuntungan dari penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ini yang cuma untuk tulisan kode doang dan nggak bisa menjalani programnya itu biasa lebih ringan di laptop kalian atau di komputer kalian. Biasa kita pakai ini sih. Cuman kalau untuk menjalani program biasa kita ada menggunakan VS Code. Kalau kalian ada yang lebih berpengalaman dengan coding gitu bisa lebih milih pakai VS Code ya. Ini bisa buat macam-macam jenis kode atau enggak mungkin ada yang belajar online gitu di WT School gitu itu biasa bisa langsung ngejalanin kode di situ. Oke, lanjut. Nah, ini untuk struktur umum dari HTML. Kita bisa lihat di paling atas itu ada exclamation doctype HTML. Ini biasa digunakan untuk mendefinisikan bahwa kode yang kita gunakan itu HTML dalam website ini. Nah, terus kalau kita lihat ke bawah, ini strukturnya itu sebenarnya gampang ya dibacanya ya. Jadi mereka ada kompartemen-kompartemen gitu buat tiap bagian-bagiannya. Jadi bagian pertama itu HTML. Ya pokoknya ini buat ngejelasin. Aduh, suara bocor ya. Ya pokoknya itulah yang HTML, kompartemen HTML. Ini pokoknya kode root buat kalau penulisan HTML nih semua harus pakai ini kode HTML ini buat ngejelasin bahwa kompartemen yang semua kode yang ada di dalam kompartemen HTML ini semua kode bahasa HTML. Kemudian di dalamnya ada head sama body. Kalau head ini digunakan sebagai yang heading dari website. Yang biasa kita ngelihat kalau di tab itu ada tulisan-tulisannya itu semua masuk di dalam head ini. Ini kita bisa lihat contohnya gitu kan kayak di tab di Google Slide gitu ada tulisan itu biasa kita nulisnya di head ini di kompartemen head. Kemudian ada kompartemen body. Nah ini yang yang biasa kita lihat di dalam webnya. Misalnya deh H1 yaitu heading dalam webnya atau P untuk paragraf. Ya pokoknya yang tulisan-tulisan yang pas kita buka websitenya itu ini di dalam kompartemen body semua. Tuh, kalau kalian lihat tulisannya pada bagian ini kita dapat membuat heading, paragraf, bagian atau divisi, span dan lain-lain. Jadi pokoknya yang dalam website itu ditulisnya dalam body ini semua. Oke, lanjut. Nah, ini untuk deskripsinya tadi. Tadi kita ngelihat ada exclamation doctype HTML. Ini deklarasi bahwa dokumen ini menggunakan bahasa HTML5. Kemudian ada dalam kurung HTML. Ini untuk menandakan elemen root bahwa ini bahasa yang digunakan itu dalamnya HTML semua. Pokoknya, jadi kalau kalian mau nulis HTML itu harus ada elemen root ini dalam kurung HTML. Oh ya, untuk kompartemen-kompartemennya kalian bisa lihat, jadi pembukaannya itu kayak dalam kurung HTML, terus untuk penutupnya kayak dalam kurung /HTML gitu. Ya ada pembuka penutupnya. Itu jadi kayak udah penjelasan, udah jelas banget ya itu kompartemennya untuk kompartemen apa gitu. Terus kemudian ada bagian head, ini contains meta information about the HTML page. Ini yang tadi kalian lihat contohnya ada di nama tabnya. Terus kemudian ada title, ini untuk judul dari HTML page-nya. Kemudian ada body, ini untuk isi kode-kode yang kalian lihat dalam webnya.
Terus kemudian ada H1 itu untuk heading, terus P untuk paragraf. Oke, lanjut. Nah, kita bisa lihat lebih lanjut tentang HTML tag ya. Tadi heading sama paragraf itu termasuk bagian dari HTML tag. Jadi untuk heading itu ada H1 sampai H6 untuk jenisnya, untuk jenis headingnya. Itu nanti headingnya kalau misalnya lihat kayak kalau di Microsoft Word gitu, itu kan ada kayak heading yang makin lama makin kecil gitu, kayak 1 sampai berapa gitu. Nah, ini kita di HTML, ini kita punya sampai heading 6, di H1 sampai H6. Terus ditutup dengan slash H1 atau slash H berapa lah pokoknya. Kemudian ada untuk paragraf. Jadi ke paragraf kita pembukanya menggunakan dalam kurung P, terus ditutup dengan dalam kurung slash P. Untuk tiap paragraf yang berbeda, kita tulis di line yang berbeda. Jadi kita bisa lihat contohnya di bawah ini. Jadi kayak dalam kurung B, this is a paragraph. Habis itu tutup. Habis itu kita buka paragraf lagi. Di another paragraf ini nanti kita hasilnya bakal ngeliat kayak 2 paragraf berbeda. Terus kemudian HTML links itu kita menggunakan tagline-nya A, dalam kurung A. Ini kita bisa contohnya di bawah ada dalam kurung A href sama dengan tanda kutip bla 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 linknya, terus habis itu drop kurung this link, habis itu tutupan dari slash a link slash a dalam kurung gitu. Ini buat tutupan link. Nah, kalau href ini apa nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Cuman kita lanjut dulu untuk jenis-jenis tagnya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada HTML images. Ini biasa buat kita naruh gambar-gambar gitu dalam website ya. Jadi tagline-nya IMG di sini. Jadi dalam kurung, yang kita bisa melihat contohnya dalam kurung IMG, terus src itu source, sama dengan webschool.jpg, bla 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 bla. Kita bisa melihat ada apa namanya style-style dari yang kita gunakan lah untuk image-nya nanti. Nah, kita bisa lihat contohnya nanti bakal keluar kayak begini nih biasa. Itu kayak source-nya webschool.jpg, ini bakal kayak nge-search di internet kayak gambarnya apa gitu. Terus nanti ditampilin di sini. Oke, lanjut. Nah, kita bisa ngeliat atribut-atribut yang kita lihat tadi di link sama image. Itu kan kayak di link ada href, terus di image ada src gitu, itu apa? Kita lihat di sini. Jadi yang pertama itu href itu kita buat naruh link yang bakal kita taruh di websitenya gitu. Jadi penulisannya itu kalau attributes itu jadi nanti kita masukin dalam tanda kurung yang buat tagline-nya. Jadi kayak dalam kurung A href sama dengan bla bla linknya gitu, habis itu tutup kurung, baru nanti teksnya ada apa kayak visit to schools gitu. Nanti kita kayak bakal ngeliat kayak di atas link yang bakal ditunjukin kayak HTTPS-nya ini, terus baru tutup buat kompartemen linknya. Terus kemudian ada di images, tadi kalian melihat kayak ada src, ada size, ada width, ada height gitu kan. Itu src, ini kayak buat source, buat image-nya. Ini sama aja kayak link tadi. Cuman kan kalau di link kan href, ini nanti kalau gambar itu bakal src, buat sumber gambarnya. Terus selain src, selain source, kita ada width sama height. Ini buat nentuin ukuran dari gambar yang kita masukin. Nanti kalau untuk nentuin ukurannya itu biasanya dalam satuan pixel. Jadi bentuknya itu kayak width sama dengan tanda kutip itu sebenarnya 500 kayak 500 pixel gitu. Ya itu bisa diedit-edit lah. Lanjut. Nah, selain itu di image tadi kita bisa melihat juga ada ALT atau alternatif. Ini alternatif ini kayak tulisan-tulisan yang kita ngelihat kalau misalnya website kita lemot, habis itu image-nya nggak load gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ngebuka image-nya. Nanti yang bakal ditunjukin ini alternatifnya ini. Kayak di sini kita lihat contohnya di bawah ada image, source-nya
image.jpg ini, terus nanti kalau misalnya nggak nge-load, nanti kita bakal ngeliat tulisan girl with a jacket. Kemudian ada style attributes. Nah, ini style ini kita gunakan dalam paragraf. Ini biasa kayak font size, font color, font type, segala macam. Ini kita tulis dalam style ini. Nah, penulisannya kalau misalnya lihat kayak style, sama dengan tanda kutip, color, sama dengan red. Atau misalnya nanti font sama dengan apa gitu. Atau size sama dengan apa. Bisa diubah-ubah jadi kayak font style dari teks yang dalam paragrafnya itu. Terus kemudian ada language attributes. Ini lang atau language ya. Ini buat dalam tag HTML. Kita biasa untuk mendefinisikan bahasa manusia apa yang kita gunakan dalam HTML dokumen ini. Enggak, kalau ini kan N, contohnya itu Inggris. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada formatting elements. Nah, formatting elements ini yang tadi kita ngeliat dalam attributes paragraf ya. Ya, kalau misalnya ada apa? Ada bold, ini buat ngebold teks dalam paragraf tersebut. Terus kalau strong, ini juga nggak ngebold, cuman kayak lebih nge-emphasize gitu isinya. Terus kemudian ada I untuk italic, EM untuk emphasize text. Ya ini bakal nanti hasilnya lebih ke emphasize lah. Cuman nggak ke bold yang ini. Terus ada mark untuk mark text. Nanti kalau nggak salah ini hasilnya bakal kayak di highlight gitu atau di stabilo. Terus kemudian ada small. Small ini untuk kayak tulisannya fontnya lebih font size-nya lebih kecil. Terus kemudian ada del, deleted text. Deleted text ini nanti hasilnya bakal kayak teksnya dicoret gitu. Terus kemudian inserted text atau ins, nanti hasilnya bakal di underscore kalau nggak salah. Terus kemudian subscript sama superscript. Nah ini kalau tulisannya kayak lebih pangkat atau underscore yang biasa dalam apa Word kayak rumus-rumus yang kayak kita underscore atau pakai tanda kutip gitu buat pangkat gitu. Nah ini nanti kita bisa di sini kita bisa pakai superscript sama subscript. Nah ini di bawah ada contoh-contohnya ini. Kayak ada mark itu untuk highlight dari kayak tadi kan bilang. Terus kemudian del itu ada kayak dicoret tulisannya. Terus kemudian insert itu ada underscore. Oke, lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ada table. Jadi, dalam HTML kita bisa buat table juga, cuman penulisannya ini kayak tiap row buat table-nya. Jadi kayak contohnya di kiri ini codingnya gitu kan, dalam kurung table. Terus habis itu ada dalam kurung TR. Ini jadi kayak table row pertama gitu. Ya kita nulisnya tiap row. Terus di bawah ada TR lagi juga di bawahnya. Jadi kita ngeliat ada 3 kompartemen TR kan. Ya berarti nunjukin bahwa ada 3 row. Terus dalam TR pertama gitu ada misalnya ada 3 TH. Berarti ini ada 3 kolom gitu. Jadi ada 3 row, ada 3 kolom. Ini bisa kita lihat kan. Kalau buat yang table row pertama itu isinya TH, itu maksudnya table heading. Jadi ya kita ngeliat contohnya di kanan itu jadi kayak bakal lebih ke bold gitu. Kayak kelihatan lebih kayak heading buat ininya, table-nya ya. Terus kemudian buat yang table row kedua sama ketiga itu buat isi. Nah, itu menggunakan tagline-nya TD. Jadi dalam kurung TD buat buka, habis itu nanti kita tulis isinya apa, terus bentuk penutupnya dalam kurung /TD. Kayak gitu sih bentuknya, jadi kayak kompartemen-kompartemen gitu. Jadi gampang juga kita ngeliatnya sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, selain table, juga ada CSS, selain HTML, salah kerja table, sorry. Jadi selain HTML, ada CSS atau Cascading Style Sheets. Nah, Cascading Style Sheets ini, kita melihat tulisannya, Cascading Style Sheets is a style sheet language used for describing the presentation of the document written in a markup language, such as HTML or XML.
Nah, jadi pada dasarnya intinya ya simpelnya itu si CSS ini kita gunakan untuk ngasih style-style kayak font style segala macam ke dalam kode-kode HTML-nya. Cuman kayak kita bikin satu kompartemen sendiri, cuman buat style doang. Jadi kalau tadi kan kita ada attributes itu dimasukin ke dalam setiap baris dari ininya kode-kode apa namanya HTML-nya. Nah, kalau ini kita bikin kayak satu kompartemen sendiri di luar dari kode-kode HTML-nya. Nah, bentuknya kayak kita bisa lihat contohnya di kanan itu kayak P kurung kerawal terus color red gitu. Jadi kalau tadi si HTML apa tanda kurungnya dia pakai lebih besar lebih kecil, ini pakai kurung kerawal. Lanjut. Nah, ini sintaks atau struktur dari CSS. Jadi pertama ada selektor yang di luarnya ini kayak contohnya di bawah ini kayak P. Terus kemudian kurung kerawal, dalamnya itu isinya declaration sama declaration. Nah, setiap declaration itu ada property sama value. Ya, propertinya ini kayak font color, font size, segala macam. Terus value-nya ini kayak ya jenisnya tadi, jenis dari tiap uh, propertinya. Kayak kalau buat font color itu blue, buat biru, terus font size itu kayak 12 pixel. Oke, nah kita lihat di bawahnya itu ada explanation buat example-nya. P itu selector buat in CSS. Jadi ini menunjukkan uh, yang mana yang mau kita kasih stylenya gitu. Kayak di atas itu kan contohnya P dalam kurung color red terus text line sebelum center. Jadi nanti bakal di kalau di HTML tadi kan itu buat P itu buat paragraf ya. Ini berarti kita nunjukin dalam paragrafnya. Nanti dalam paragraf teksnya bakal warnanya merah. Terus alignment-nya mereka di center. Terus di banyak lagi ya, color itu property sama red property value yang tadi aku jelasin di tip declaration-nya. Terus text line juga sejenis property, terus center juga property value. Sama aja ini declaration juga. Lanjut. Nah, ini jenis CSS selector. Yang pertama itu ada CSS element selector. Jadi kalau selector ini kita gunakan untuk nge-select yang nama elemennya sama. Jadi kayak uh, contoh yang tadi kan kita ada P dalam kurung kurawal gitu. Itu berarti buat nunjukin paragraf. Nah, ini sejenis ini. Jadi buat nunjukin elemen yang kita pilih itu paragraf. Ya ini buat ya pokoknya buat style-nya kita masukin buat tiap yang elemennya sama gitu. Kayak jadi kayak setiap paragraf kita ganti style-nya gitu. Jadi kita contohnya di bawah itu P dalam style-nya P dalam kurung text line center terus color red. Terus berarti ini buat berarti milih setiap paragraf bakal font style-nya sama semua. Text line-nya center terus color red. Nah, kita lihat contohnya di bawah itu kan paragraf pertama every paragraph will be affected by style. Terus paragraf kedua itu terus paragraf ketiga and me. Itu nanti kalian lihat tuh contohnya di kanan hasilnya semuanya ini kan postalnya jadi sama gitu. Text line-nya center, color-nya juga red. Jadi CSS element selector ini fungsinya buat milih eh, buat masukin style ke setiap elemen yang sama. Oke, lanjut. Terus jenis selektor di CSS yang kedua itu ada ID selector. Nah ini kalau kita misalnya pengen milih tiap satu line gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan kita uh, element selector kan kalau kita masukinnya paragraf kan setiap semua paragraf, semua yang elemen paragraf itu kepilih semua kan. Nah kalau ini kalau kita misalnya cuma pengen milih satu paragraf gitu. Nah kita pakainya ID selector di sini. Nah, kita lihat di bawah itu contohnya ID 9 parah 1 hello world gitu. Terus di bawahnya ada paragraf lagi. Ini dua-duanya sama-sama paragraf. Cuman yang dipilih cuman yang atas doang, yang ada identitinya, yang ada ID 9 parah 1. Nah, ini kalau buat ID selector dia ada kayak
simbol khususnya gitu dibanding dengan elemen selector. Kan kalau elemen selector tadi tinggal P dalam kurung kerawal gitu kan. Nah, kalau ID selector kita perlu hashtag, terus baru nama ID-nya apa, terus baru kurung kerawal. Ini kayak kita lihat contohnya di kiri ini, kayak di atas itu yang style itu kan ada kayak hashtag para satu, terus kurung kerawal, text line center, terus color red. Terus kita ngeliat di bawah itu ada yang paragraf di body, itu yang paragraf pertama itu kayak ID-nya para satu. Nah, jadi nanti bakal itu doang kepilih. Terus kita lihat hasil di kanan. Jadi kayak Hello World itu bakal kayak text line-nya center terus warna merah. Sama yang paragraf kedua itu nggak kepilih kan. Jadi biasa aja kayak text line-nya masih left terus color-nya masih hitam, masih basic. Jadi yang ke edit cuman yang ada ID-nya doang. Oke, lanjut. Nah, terus di asas selektor yang ketiga, ini buat kelas selektor. Nah, ini buat kalau buat kita milih beberapa gitu. Jadi kan kalau yang pertama itu elemen selektor itu buat milih yang setiap elemennya sama. Kalau paragraf doang semuanya kepilih. Terus ada ID selektor itu buat kalau misalnya kita mau milih satu baris doang. Nah, ini kelas selektor ini kalau kita mau milih beberapa baris buat diganti font style-nya, cuman nggak semua elemennya nggak keganti semua. Jadi buat beberapa gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini buat kelas selector ini elemen tambahannya itu kayak dot. Jadi kan kalau ID selector tadi hashtag ya. Kalau buat kelas selector ini dot. Jadi dot center dalam kurung kurawal, text line center, terus color red, terus kurung kurawal. Kita lihat di bawah di badinya itu ada heading 1 kelas center, terus bawahnya ada paragraf kelas center juga. Jadi eh, nggak perlu yang elemennya sama, nggak perlu buat yang elemennya sama tapi bisa elemennya beda-beda gitu. Jadi kayak ini kan kita heading sama paragraf kita ubah juga. Jadi nggak perlu kayak cuman ini kelas kayak milih beberapa baris cuman buat paragraf gitu. Nggak. Pokoknya selama kelasnya sama, ya meskipun elemennya beda, meskipun heading sama paragraf itu bisa keganti semua. Kita lihat hasilnya di kanan, tuh headingnya itu keganti, terus paragrafnya juga keganti kan. Oke, lanjut. Terus untuk kelas CSS selector terakhir yaitu universal selector. Ini kalau kita memilih kayak ngeganti font style satu halaman, ini semuanya keganti semua. Nah, kalau ini elemennya kita ada pakai apa namanya tanda bintang ya itu ya. Buat universal selector ya tanda bintang, kurung kerawal, text line center, terus color blue, terus kurung. Nah, ini di bawah kita lihat meskipun dia nggak ada kayak ID atau kelas nggak ada definisi apa-apa, gua keganti semua ya. Kayak headingnya setiap paragrafnya yang kita lihat contoh di kanan kan. Tuh headingnya keganti biru, terus center. Terus setiap paragraf juga keganti biru, terus center. Oke, lanjut. Nah, fitur selain fitur yang ada di CSS juga selain tadi buat font, ini ada border gitu. Ya, nah jadi kita bisa ngasih border ke dalam teks. Nih contoh-contoh bordernya, jenis-jenis bordernya yang ada apa ya? Bentar, sorry. Oke, sorry, tadi keganggu. Jadi jenis-jenis border, dia bilang ada jenis border yang dotted, tuh pakai titik-titik, terus dash, pakai dash, terus solid, kayak satu garis solid gitu buat bordernya, terus double ada dua garis, terus groove, ada grid juga, ada inset, ada offset, ada non, ada hidden. Nah, ini kalian baca-baca ya, nggak mungkin dihafalin juga. Kita juga nggak ada yang hafal jenis border. Tapi border style ini kita bisa ngasih value kayak dia ada top border, right border, bottom border, sama left border. Jadi cuman kayak bisa ngasih kayak cuman di satu sisi atau dua sisi gitu.
Jadi intinya kayak border yang kalian bisa pakai di Excel lah. Oke, lanjut. Nah, ini nih contoh-contoh bordernya ini hasilnya. Jadi kan ya p dotted ini paragrafnya kita kasih border yang dotted. Kayak penulisannya gini ya. Jadi kayak apa? P dotted atau H dotted gitu. Jadi kayak elemennya terus dot terus jenis bordernya. Terus nanti dalam kurung awal border style sama dengan dotted. Ini sebenarnya yang P dotted ini cuma buat kayak nama ininya doang sih, kayak nama yang tadi kelas gitu. Terus nanti baru kita ngejelasin kayak definisi dalam kurung awalnya kayak baru border style sama dengan dotted gitu. Eh, kita lihat contoh kodenya di kiri dan hasilnya di kanan. Kayak ada border yang titik-titik, ada yang dash, ada yang solid, ada yang dua garis gitu, terus ada yang groove, ada ridge, inset, offset, ya gitulah bisa dilihat sendiri. Lanjut. Oh ya, cuma segitu dong. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang HTML sama CSS. Selanjutnya, saya akan belajar tentang JavaScript, salah satu bahasa pembuatan web yang juga sering dipakai bersama dengan HTML sama CSS. Nah, untuk lebih tahu JavaScript itu apa, bisa langsung dilanjutin nih sama presenter selanjutnya, Hansen. Oke, Pak. Oke, oke, makasih ya Dok. Jadi di sini karena apa ya, untuk HTML sama CSS itu udah dibahas sama Edward ya. Jadi di sini tuh aku bakal bahas selanjutnya mengenai JavaScript. Jadi JavaScript itu kan sebagai suatu bahasa pemrograman yang emang eh, di mungkin di 2022 ini hampir 98% dari website itu udah ngegunain JavaScript gitu. Nah, JavaScript ini sendiri kalau dalam bagian website itu tuh dia dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk script gitu. Mungkin bisa lihat gambar yang di sebelah kanan itu tuh salah satu contoh yang memang cuman sedikit script dari JavaScript-nya itu. Nah, terus script ini itu tuh bakal ada mungkin untuk ngecek apakah kita tahu gitu JavaScript-nya jalan atau enggak, itu bisa dicek menggunakan console.log. Jadi kalau misalkan kita udah nulis script terus kita mau tahu gitu apakah script kita tuh jalan atau enggak, ketika kita ngeran atau ngebuka di browser, itu bisa dilihat dari console.log ini gitu. Jadi console.log ini akan muncul di konsol kita supaya kita juga tahu gitu respon dari website yang kita udah buat itu kayak gimana gitulah. Nah, terus kalau yang di kiri ini kayak lebih ke ada variabel, ada manipulasi terhadap variabel-variabel itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya ini bakal dijelasin di slide selanjutnya ya, untuk yang variabel dan script ini. Nah, jadi yang pertama ini ada variabel. Nah, mungkin kalau udah tahu juga dalam beberapa bahasa pemrograman ada namanya variabel. Di Python ada, terus di mungkin C juga ada ya, di Arduino bentuknya variabel. Nah, jadi kalau di sini itu variabel sebenarnya mirip kayak kalau kita definisikan suatu variabel X gitu. Tapi dalam bahasa pemrograman seperti Python itu tuh X itu langsung didefinisikan tanpa harus kita tuliskan ada tipe dari yang kita tuliskan itu. Misalkan kayak X ya, kita tuliskan X, lalu kita tulis type X, nanti dia udah muncul gitu. Itu tuh ya itu sebagai suatu variabel yang nggak perlu kita tuliskan lagi gitu. Nah, di sini variabel itu harus dituliskan sebagai var, terus di spasi, terus kita tulis variabel yang kita mau buat itu apa. Di sini tuh kalau di gambar ini berarti variabel yang kita buat itu adalah message, yang isi variabelnya itu adalah ada ya ini ada suatu sebutannya comment atau string lah ya, itu high gitu. Jadi di dalam variabel ini ada suatu string yang namanya high gitu. Nah, terus di sini juga apa ya, kalau misalkan JavaScript itu kan suatu bahasa pemrograman yang emang dia tuh tipenya tuh dinamis. Jadi beberapa variabel itu bisa punya
perilaku yang berbeda selama eksekusi dari programnya itu. Jadi bisa kita ubah-ubah juga gitu. Jadi nggak secara statis baca dari atas sampai bawah gitu. Jadi bisa aja dia baca dulu dari line berapa, terus pindah ke line selanjutnya. Jadi nggak dari atas sampai bawah dibaca per line gitu. Nah, mungkin lanjut lagi. Nah, jadi ini ada function. Jadi function itu sebenarnya juga di dalamnya kita namain juga. Jadi function A misalkan. Jadi di dalam function itu ada suatu yang mau kita jalankan dan ketika kita panggil lagi fungsinya itu bisa dilihat di sebelah kanan itu tuh kita tinggal tulis A terus harus kita lanjutkan dengan buka kurung dan tutup kurung lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, penggunaan titik koma ini sebenarnya mirip kayak kalau kita misalkan nulis program di C gitu ya. Jadi harus kita akhiri untuk setiap yang kita tulis itu dengan titik koma gitu. Nah, terus sebenarnya pendefinisian fungsi itu nggak cuma satu kayak function A terus dibuka kurung lalu tutup kurung dan di dalam yang kurung kerawal itu kita isi fungsi yang mau kita jalankan gitu. Kalau misalkan kita panggil fungsinya, nah ada satu cara lain yaitu dengan cara pakai variabel yang sebelumnya. Jadi kita tulis var A sama dengan function tinggal kita tulis buka kurung dan tutup kurung, lalu setelah itu kita pakai kurung kurawal, yang di dalam kurung kurawal itu ada sintaks function yang emang kita pengen jalankan gitu. Nah, di dalam tanda kurung biasa itu sebenarnya biasanya mengandung variabel-variabel yang emang ada di dalam functionnya itu. Jadi kayak misalkan ada variabel X dan variabel A misalkan, berarti di dalam function A itu bakal ada variabel X dan variabel A. Nah, mungkin boleh lanjut lagi. Nah, ini contohnya misalkan kita mau membuat suatu data yang emang isinya tuh nama depan, terus nama belakang, terus ada sosial medianya misalkan LinkedIn, Twitter, atau Facebook gitu. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa bikin menggunakan JSON. JSON itu apa? JSON itu JavaScript Object Notation. Bisa lihat di kiri bawah. Nah, itu tuh sebenarnya suatu format yang emang dia tuh semuanya kalau kita lihat JSON itu bentuknya itu adalah teks gitu. Jadi karena JSON ini juga semuanya adalah teks, makanya dia itu lebih mudah bagi orang untuk baca dan menulis gitu. Terus juga sebenarnya lebih mudah bagi mesin untuk tahu gitu, oh ini tuh apa gitu, dan untuk dipisah-pisahkan atau dibentuk lagi gitu, menjadi suatu set yang bisa kita tahu dan mesin juga tahu gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini ya contoh-contohnya, terus kayak misalkan yang kiri itu, kalau kita tulis di sebelah kiri sebelum titik 2, itu tuh disebutnya property name, terus yang di sebelah kanan kita sebut value. Nah, terus kalau dari lihat yang ini, JSON example ini, berarti kita bikin variabel JSON string yang isinya tuh adalah yaitu first name, last name, terus dia like Chinese food atau enggak, kemudian number of display-nya tuh berapa. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh. Jadi kalau misalkan kita mau nentuin makanan yang cocok atau enggak gitu sama pengguna, itu tuh bisa ngegunain ini gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan ya ini contohnya ya karena dia tipenya boolean true atau false. Jadi kalau misalkan dia like Chinese food, misalkan contohnya di sini kan false. Nah, berarti karena false ya kita number of display-nya 2 gitu. Jadi semakin sedikit jumlah makanan yang ditampilkan gitu untuk orang yang namanya ini dan ini gitu. Nama first name dan last name-nya tuh ini. Ya kayak gitulah. Boleh lanjut lagi. Nah, terus JavaScript ini sebenarnya bakal lama dan susah karena kalau pembuatannya itu kan mirip kayak kita harus tahu ini dan lain-lain, tapi ini tuh biasanya dibuatnya di akhir setelah kita membuat HTML dan CSS karena ini tuh gunanya supaya isi yang ada di website itu lebih dinamis lah. Jadi kayak kalau kita tekan apa, hasilnya apa, atau misalkan kalau kalian suka pernah lihat juga mungkin ada yang kayak button terus kalau diklik tuh dia berubah gitu. Dia kan kayak ada toggle berubah-berubah gitu. Nah, itu tuh kayak gini. Jadi kalau di kode ini sedikit yang mungkin bisa aku jelasin. Jadi pertama itu kita bikin suatu
apa ya, arrow gitu. Sebenarnya ini kan berarti consist tuh variabel ya. Jadi kita bikin suatu variabel arrow yang emang tuh dia menginput semua apa ya, penyimpanan yang ada di website kita gitu. Jadi ketika arrow-nya ini gerak nanti mempengaruhi semua penyimpanan kita. Jadi di situ caranya itu adalah dokumen.query selector all. Nah, kemudian kita juga definisikan namanya movie list. Jadi movie list ini sebenarnya karena ini kategorinya berarti list dari beberapa movie, makanya di sini tuh dia tulisnya consist variable movie list gitu. Nah, movie list ini juga sama, tapi kita namain dot movie list. Nah, kemudian ketika arrow-nya itu gerak gitu ya, berarti kan arrow dot for each arrow i gitu. Jadi ketika arrow-nya gerak, kita juga di sini pertama definisikan dulu item number. Jadi dalam movie list kan pasti dalamnya tuh ada beberapa apa ya? Ada beberapa list movie yang emang ada di list kita gitu. Jadi di sini tuh item number tuh panjang dari movie list itu, yang ada image-image di dalam apa setiap number apa setiap itemnya gitulah. Nah, terus habis itu kita counter dulu sama dengan 0, lalu setelah itu kita buat arrow ini mengetahui gitu. Jadi si JavaScript ini supaya dia tahu bahwa arrow ini ada di posisi mana atau ngeklik apa. Nah, kita tambahkan .add event listener. Jadi event tuh dianggapnya kalau JavaScript ada suatu hal yang kita lakukan gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini arrow.add event listener itu tuh anggapannya arrow itu melakukan sesuatu gitu dengan tanda kutip ngeklik apa gitu atau memindahkan apa. Lalu kita lakukan operasi matplotlist di sini supaya kita tahu posisi arrow itu ada di mana gitu. Lalu setelah itu ketika kita udah melakukan itu, nanti dia akan melakukan suatu perhitungan yang if itu. Jadi kalau dia jaraknya di sekian-sekian akan melakukan sesuatu, dan kalau dia nggak ada di posisi itu, dia akan counternya tetap sama dengan 0. Nah, terus di bawah itu tuh ada suatu fungsi toggle. Jadi dia pertama ngambil variabel apa buat variabel bool, lalu setelah itu ya sama kayak sebelumnya. Jadi kan ini anggapannya suatu toggle bool gitu. Lalu setelah itu item, nah ini query selector. Jadi yang kita pilih itu semua ada bagian ini. Kalau dot gini ya, sebenarnya kalau dot ini kalau kalian lihat dari penjelasan sebelumnya, ini tuh suatu cara di CSS juga, di mana apa namanya, dot ini tuh kalau kita definisikan di HTML-nya tuh dalam bentuk kelas gitu. Kan ada dua sebenarnya, ada bentuk kelas, ada bentuk ID. Nah, ini tuh salah satu cara supaya kita bisa ambil sesuatu yang di HTML itu dengan menggunakan apa, kelas gitu. Jadi ini tuh bentuknya kelas, yang kita ambil tuh kelas container, movie list title, navbar container, sidebar, left menu icon, lalu toggle. Nah, toggle-nya ini sebenarnya gunanya buat apa? Jadi ketika toggle ini aktif, nanti disesuaikan gitu. Kalau misalkan dia diaktifkan, nanti dia ganti warna gitu. Kasus ini dia ganti warna. Misalkan awalnya black, terus jadi white gitu. Kayak gitu. Jadi bool.add event listener ini juga gunanya supaya ketika si bulatan ini ditekan gitu, dia akan melakukan toggle atau dia pindah gitu, lalu ada sesuatu yang terjadi, misalkan warnanya dari hitam berubah ke putih atau dari putih berubah ke hitam gitu. Nah, mungkin untuk apa namanya, video demonya bisa dilihat di selanjutnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini ada beberapa movie list. Nah, lalu dari beberapa movie list ini kita bisa coba sesuatu. Misalkan ini yang tadi tombol toggle ini. Jadi ketika kita tekan tombol toggle-nya itu dia bakal ini apa, berubah dari hitam ke putih atau putih ke hitam. Lalu kalau kita tekan tadi itu misalkan ini ditekan terus ada keluar kayak deskripsi-deskripsinya. Nah, ini tuh dibuat dengan menggunakan JavaScript gitu. Kalau dari CSS tuh kayaknya nggak terlalu bisa sih buat kayak gitu. Paling untuk pergantian warna teks itu bisa. Berarti eh, boleh next lagi. Oh, ya, ini udah terakhir ya. Berarti kalau udah terakhir ini bakal dilanjutkan dengan ini apa?
video simulasi gitulah, bukan video, simulasi langsung gitu. Jadi mungkin untuk yang simulasi langsung aku izin share screen ya. Nah, ini kira-kira udah kelihatan belum ya? Mungkin ada yang boleh konfirmasi. Kelihatan, Sun. Oh iya ya, oke oke. Nah ya jadi untuk untuk yang praktek coba hands-on-nya itu mungkin aku bakal meraktekin di ini ya, Sublime Text ini, aplikasinya ini Sublime Text. Terus di sini ada index_pelatihan.html, ini udah aku save gitu. Terus di sini seperti yang udah ada di slide, mungkin kita bakal contohin yang ini aja sih, yang ada di sini ya. Pertama mungkin yang ini ya, jadi kalau misalkan kita, biar gak lama juga, ini kita copy dulu, terus setelah itu kita pindahkan ke sini. Nah ini kan ada doctype HTML, ini tuh yang tadi. Terus ini, nah misalkan title-nya itu kita mau buat title-nya itu misalkan dan web why not, misalnya acara ini gitu. Terus ya ini kita tulis di title. Nah title ini sebenarnya bakal muncul kayak gini, jadi yang ada presentasi dalam web why not. Nah ini tuh ya sama kayak di sini, jadi kalau kita mau ngubah yang ada di atas ini, kita tambahkan di sini gitu, di title, tulisan title ini. Lalu ini kan heading ya, jadi heading 1, terus ini bikin paragraf. Nah mungkin untuk lihatnya kita klik kanan, terus kita pilih open in browser. Oh ya, ini belum di save, jadi nggak akan muncul ya. Maaf, ini belum di save. Nah ini udah di save, terus kita coba sekali lagi. Nah ini ada muncul this is a heading. Jadi ini tuh heading 1, terus ini tuh paragraf. Nah misalkan kita mau ubah gitu, kita nggak mau dia tulisannya this is a heading gitu. Misalkan kita mau ganti ini tuh jadi heading 2 gitu. Heading 2 kan otomatis jauh lebih kecil ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi di penjelasan sebelumnya, itu tuh kan ada heading 1, ada heading 2, ada heading 3 sampai heading 6. Nah, heading 1 tuh sebenarnya dia paling penting gitu. Maksudnya dalam kata-kata tuh the most important heading gitu. Nah, semakin semakin ke 6 itu tuh the least important heading kalau nggak salah. Jadi kalau kita bikin ini heading 2 lalu kita save gitu ya, lalu kita ini refresh saja, nah dia akan otomatis makin kecil gitu. Jadi this is a heading-nya tuh makin kecil gitu. Nah, mungkin kita coba ya 3, 4, 5, nggak usah kita coba lah, langsung ke 6 aja ya. Jadi 6 tuh kecil lah ini ukurannya gitu kalau heading 6. Terus kita coba gitu, klik kanan, terus nggak usah klik kanan dulu, kita save dulu, lalu kita refresh saja. Ini sangat kecil ya, kita lihat heading-nya sangat kecil gitu. Nah, ini yang paling untuk heading dan paragraf tuh kayak gini. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita coba lagi. Di sini kan selain yang ini kita ada yang ini ya, contohnya misalkan HTML tag ini udah ya heading, terus paragraf ini sama juga kayak gini. Oh ya, tapi perlu diketahui juga sebenarnya ada 2 tipe sih dalam dalam website itu. Jadi ada yang namanya block level element, ada yang namanya inline element. Jadi block level element itu tuh sebenarnya suatu pendefinisian dalam tag-tag gitu, yang kalau kita tulis tagnya, misalkan kita punya paragraf nih, terus kita tulis paragrafnya nih 2 kali gitu. Jadi kita punya 2 paragraf lah asumsinya. Nah, kalau kita tulisnya kayak gini, itu tuh dia bakal nampilin di sini di line baru gitu. Nah, cuman di beberapa kasus itu tuh ada juga yang emang ketika kita tulis tag-nya itu dia bakal satu line gitu. Jadi sebutannya inline kalau yang satu line. Jadi meskipun kita tulis di dalam kodenya ini dalam 2 baris yang emang tag-nya anggaplah sama, tapi dia bakal tetap di display-nya ini bakal website-nya ini bakal tetap satu baris gitu.
nggak 2 baris. Nah ini kalau kayak gini dia pasti ada lagi di bawahnya gitu. Dia ada lagi di bawahnya. Nah ini jadi sebutannya ini block level elemen. Jadi dia ada 1, 2 gitu. Nah terus mungkin kita lanjut lagi aja. Jadi ada paragraf terus ada link. Nah misalkan kita ambil yang link ini ya. Jadi kita tulis aja di sini. A, A, udah ada harusnya. Nah, terus tinggal kita tulis, misalkan kita mau masuk ke Google, berarti https kembali ke Google ya, www.google.com misalkan. Terus di sini kan sesuatu gitu. Ini tuh sebenarnya bakal muncul ketika kita jadi referensi itu bisa ya cobalah kita tulis dulu ya. Jadi misalkan kalau mau tulis Google misalnya this is Google gitu. Nah, terus kita save gitu. Maaf, salah. Terus kita save, terus kita lihat di sini. Nah, dia bakal ada tulisan this is Google gitu. Yang kalau kita klik, dia akan buka Google gitu. Jadi preferensi ini untuk memasukkan link yang emang diinginkan, lalu this is Google ini adalah tulisan yang ada di sini. Nah, gitu. Tapi kan kalau kayak gini kita kurang apa ya, kurang bagus gitu ya. Kenapa ada underscore-nya ya kenapa ada garis bawahnya atau kenapa warnanya beda sama warna biasa. Nah, ini tuh bisa diedit nanti sebenarnya pakai CSS. Jadi kita bisa hilangin garis bawahnya atau kita bisa hilangin warnanya tuh jadi ubah warnanya jadi warna hitam. Tapi itu tekniknya nanti pakai CSS. Jadi kalau HTML ini sebenarnya struktur biasa, jadi struktur umumnya lah istilahnya. CSS untuk ngebagusinnya dan JavaScript untuk membuatnya menjadi user user bisa lihat dan bisa apa ya lebih punya interaksi dengan usernya lagi kayak gitu. Nah terus ini kan udah ya, terus kita coba lagi misalkan yang ini kan image ya, anggaplah kita mau buat image. Jadi mungkin di sini ini bentuknya gambar, jadi mungkin aku tulis aja. Jadi ini kan anggaplah kita image. Ini sebenarnya udah ada bantuannya sih. Jadi kayak di Visual Code juga udah ada sih sebenarnya. Visual Studio Code gitu, VS Code. Nah terus di sini kan kita nggak tahu nih mau apa. Ya aku asumsikan ada suatu gambar lah. Apa ya gambarnya? Misalkan ini nih logo plus text.png lah. Jadi kita tulis di sini. Ini kan kita ambil dari library sendiri gitu. Berarti logo plus text ya. Logo plus text gitu. .png lah. Terus habis itu setelah ini kita tulis, kita bisa tulis juga alternatif. Tadi kan ALT itu alternatif. Jadi kalau misalkan kita agak keluar gambarnya, kita mau ambil apa sih gitu dari yang ada ini. Misalkan kalau kita nggak punya logo plus txt plus png, misalkan alternatifnya kita masukin google.com lah gitu. Apalah gitu. Sebenarnya random sih. Jadi kayak kalau misalkan yang ini, yang source ini nggak bisa dibuka, dia bakal buka yang alternatif ini. Terus setelah itu coba kita lihat dulu ya. Kita save dulu. Terus kita lihat. Jadi kita openin browser. Wah, lihat logonya terlalu besar gitu. Nah, gimana sih cara kita supaya kita bisa nyesuaiin logo ini supaya menjadi yang sesuatu yang kita inginkan gitu. Kan caranya tuh kita harus atur tinggi sama lebarnya gitu. Nah, jadi kita tulisnya sebagai width sama misalkan width-nya berapa ya? 500 gitu. Terus length-nya misalkan kita tulis 500 juga gitu. Terus setelah itu kita save, terus kita lihat lagi di sini. Nah, logonya nih jadi jauh lebih kecil gitu. Nah, tapi posisinya kita bisa lihat HMFT ini ada di atas dari this is Google. Kenapa? Karena sebenarnya dalam suatu program ini pun ada ininya sih, ada apa namanya? Ada yang didulukan gitulah, yang di lebih atas gitu. Jadi dibandingkan dengan link ini si gambar ini akan apa ya istilahnya melewati dari si ininya si this is Google-nya ini. Sebenarnya kita bisa lihat juga sih dari inspect gitu. Kita bisa inspect, kita bisa lihat misalkan margin, border, padding, terus
ya secara secara umum nanti gambar kita tuh bakal ada di 212 dikali 332 ini. Jadi ada di posisinya di situ lah gitu. Jadi harus nanti kita atur-atur lagi supaya gambar ini nggak posisinya di tengah banget gitu. Ada di kiri atau di kanan atau di mana gitu sesuai posisi kita. Tapi pakai koordinat tertentu lah pokoknya. Bisa juga atau ya ada yang lebih cepat lagi. Jadi kayak bisa tahu di kiri itu gimana, di kanan gimana, ya itu pakai center apa line gitu. Nah, terus apa namanya ya? Ini yang selanjutnya misalkan kita mau apa ya? Image udah, terus ini style misalkan ya. Ini kan sebenarnya ini nggak terlalu bagus ya kita kalau nge-style di HTML. Jadi harusnya sih dipisah. Cuman karena sifatnya ini tuh apa ya? Ya supaya tahu juga sih. Jadi ada style sebenarnya dalam HTML tapi ini kurang bagus. Alasannya ya mungkin karena harus banyak ngedefinisiin juga, terus ya bentuknya jadi disatukan dengan HTML. Jadi lebih baik kita pisah-pisah aja gitu sebenarnya di beda tipe gitu. Satu HTML, satu CSS. Jadi CSS tuh udah seluruhnya gitu, seluruh dari apa namanya? Untuk warna-warna, jadi nggak disatukan dengan strukturnya gitu. Nah, ini kita coba, terus kita lihat di sini, kita refresh aja. Kita bisa lihat ada satu apa namanya suatu yang baru gitu judulnya nih tulisannya this is a red paragraph. Jadi ini tuh paragraf yang kita tulis pakai P ini lalu style ini karena colornya kita buat red jadi dia warnanya red. Misalkan kita ganti aja jadi blue gitu. Terus ini bisa di banyak ini sih bisa di banyak blue gitu, bisa slate blue, light blue, dark blue, sky blue dan lain-lain gitulah. Mungkin bisa dipilih juga. Terus kita bisa lihat di sini, nah ini berarti warnanya blue gitu. Anggaplah ya udahlah itu nanti bisa diganti-ganti lah color-nya. Terus ini ya language English ini sebenarnya nggak usah dipraktekin, jadi sebenarnya ya tergantung aja sih language ini. Kan bisa aja yang lain tuh apa language-nya bukan Inggris, bukan apa gitu. Jadi kalau misalkan kita mau buat website yang emang khusus bahasa Inggris ya definisikan language sama dengan apa lang sama dengan en gitu English gitu. Terus yang ini mungkin boleh ini ya. Berarti misalkan kita contohnya bold gitu ya, ngebold berarti pakai B. Terus ini misalkan ya bold gitu ya. Tulisannya misalkan color aja gitu. Color. Terus kita tulis B gitu. Sebenarnya secara manual ya kalau nulisnya diketik itu sebenarnya udah ada bantuan kayak tadi jadi nggak perlu ditulis kayak gitu juga. Tinggal klik B nanti udah muncul juga sih langsung. Terus ini kayak gini, nah ini ada apa colornya black atau bisa kita refresh ini nanti muncul. Terus misalkan kita mau coba strong, sebenarnya apa antara bold dengan strong itu nggak ada bedanya sih sebenarnya. Jadi kayak sama-sama dia tujuannya untuk ngebold. Kita lihat aja. Ini nggak ada yang berubah karena dia bold sama strong itu satu ya sama-sama aja sih. Cuman ya mungkin kalau strong itu apa ya? Ya artinya kita mau meng-highlight suatu ini kan apa kayak mau menunjukkan bahwa ini tuh yang penting gitu. Makanya dia ditulis strong gitu. Ya udah lanjut aja lah ya. Ini misalkan apa italic gitu. Kita tulis I, kita save. Kita lihat di sini dia jadi italic. Terus kalau kita mau nge-mark teks gitu ya, kita bisa pakai mark tulisannya, mark. Terus ini juga bisa kita ganti jadi mark gitu. Kita save, kita lihat di sini. Ini jadi ada marknya, tapi secara random dia marknya bakal jadi warna kuning. Nanti tinggal ubah-ubah colornya doang sih. Terus apa namanya small gitu ya, buat tulisannya jadi jauh lebih ini gitu, lebih kecil. Kita save lagi, terus kita buka di sini. Ini jadi jauh lebih kecil kan daripada tulisan secara umum gitu. Yang ini sama yang ini. Terus kalau kita misalkan mau apa delete elemen itu tulis del gitu di sini. Ini ada del, terus ini juga del. Kita save.
Kita lihat di sini, dia akan ada coret gitu, garis lurus yang nyoret kata yang kita udah buat. Terus setelah itu ada insert ya, insert the text, itu ins, terus ini juga kita tulis ins, kita save, terus kita lihat di sini, ini ada garis bawah, underline ya. Ya, terus habis itu ini ada lagi ini sih sebenarnya lebih banyak dipakai juga sih subscript sama superscript gitu. Subscript itu yang ada di bawah gitu. Nah, contohnya misalkan kita punya A, terus kita punya 2 gitu sini. Ya kan munculnya bakal H2 gitu. Terus kita save, kita buka di sini. Ya bakal muncul H2. Nah, gimana caranya kalau kita mau ngekuadratkan gitu, berarti kita pilih misalkan X, 2-nya tuh kita tulis sub, artinya superscript gitu. Jadi ini sub, terus kita save, kita buka di sini, dia bakal jadi X kuadrat. Jadi itu gunanya superscript dan subscript. Terus setelah itu ada apa lagi ya? Ini table ya, mungkin boleh dicontohin juga. Ini table kayak kita misalkan punya table yang ini table yang kita nggak copy aja, kita cobain. Terus kita save. Terus kita lihat di sini, ini akan ada table, tapi bordernya kayaknya nggak ada ya, karena kan harus tambahin border sih. Tapi secara secara garis sama baris sama kolomnya itu udah cocok ya. Kan tadi kan Edward kan udah ngomong ya kalau misalkan TR itu table row, terus TH itu table header, TD itu table description. Jadi kalau dia punya header itu dia ada di baris pertama, terus yang kedua ketiga ini dia table description yang isinya tuh Alfred Futter Kiste ini, terus Maria Enders, dan ini disesuaikan dengan headernya company, kontak, sama country. Nah, terus CSS ini mungkin bisa kita contohin juga. Jadi kalau CSS ini sebenarnya kan ini ada satu style yang kita tulis di HTML, tapi selain kita tulis stylenya di sini, kita juga bisa hapus ini, lalu kita bikin sesuatu yang baru gitulah. Kita bikin CSS gitu. Jadi kalau kita bikin yang baru, kita bisa new file, terus ini kita save dulu. Sebenarnya ini kita save dulu yang ini. Terus setelah itu kita yang ini ya, kita save dulu. Kita save misalkan namanya itu adalah misalkan biasanya style.css gitulah biasanya sih. Jadi kita namain itu aja. Terus ini tuh harus kita masukin di sini gitu di index.html-nya ini. Nah, cara masukinnya itu sebenarnya kita harus nambahin sesuatu gitu di bagian HTML-nya ini. Ya mungkin kayak kalau yang di sini kan stylenya ditulis langsung di HTML-nya juga bisa nih. Ya. Jadi kalau ini kan stylenya emang dia tulis di sini ya, style terus P bla 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 itu. Tapi selain itu ini kan berarti dia masukin style di dalam suatu HTML. Nah, selain itu kita bisa masukin juga di luar dari HTML-nya itu gitu. Jadi kita nanti manggil yang eksternal gitu supaya dia bisa ada di di yang kita udah buat gitu. Nah, ini bentar ya. Jadi balik lagi ke sini, mungkin sebagai contoh ya, ini ada yang CSS ini gitu ya, contohnya ini yang pernah dibuat juga sebenarnya. Terus indeksnya ini. Nah, kita cara supaya bisa masukin itu kita pakai yang ini ya. Jadi ada link, rel, style sheet, href, bla 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 gitu. Nah, ini anggaplah kita mau ngambil CSS dari CSS dari yang ini ya, style ini. Kita ketik sini, maaf salah. Di sini, terus kita anggaplah kan ini kan biasanya dimasukinnya di head ya, di head. Kalau kita lihat di sini, bentar.
Kalau kita lihat di sini kan dia masukinnya di head ya, head. Terus ini juga head gitu, dia masukin di head. Jadi di sini kita masukin di bagian head juga gitu. Ini kan head nih. Terus tutup tutup apa garis slash-nya kan di sebelah sini, berarti kita masukinnya di sini. Referensinya berarti style.css karena nama kita style.css. Terus kita edit langsung di sini. Jadi bisa langsung kita edit karena kita udah masukin link rel style sheet referensinya style.css. Nah, apa yang mau kita ubah itu adalah tulisan ini anggaplah kita tambahkan dia kelas tertentu lah. Kenapa ini kelasnya apa ya? Ada lah. Jangan yang apa ya? Heading gitulah. Jadi kita kan mau ubah tuh yang itu. Caranya itu kita bisa pakai cara yang di sini, jadi bisa kayak titik, terus habis itu yang mau kita ubah apa gitu. Karena ini namanya adalah heading, maka kita tulis nanti di stats.css itu dot heading. Kita buka kurung, kita isi, misalkan kita mau ubah color yang heading ini nih, yang bagian ini, supaya warnanya jadi warna, ini kan tadi apa ya, blue ya. Misalkan color jadi blue violet lah, terus kita save, ini kita save, terus kita buka coba di, atau ini kita, nah ini kan bisa lihat nggak ya, ini nih ya kan tulisannya jadi warnanya ini ya, wah apa ya tadi, blue violet. Nah ini blue violet gitu. Kalau misalkan kita mau ngubah apa ya posisinya, kita tinggal tulis teks align. Misalnya mau diubah jadi ke tengah ya tinggal save, pindah sini, save lagi, refresh, dia ke tengah. Terus misalkan ya apalagi ya tadi ya, contohnya misalkan setelah teks align itu ada apa lagi, ini di sini yang sesuai di sini ya, ini border nanti aja lah ya, ini tinggal dicoba sini di copy nih yang bagian ini nih, yang apa yang ini, nggak bisa deh ini gambar, ini nanti tulis aja gitu. Kalau mau latihan ini ditulis, terus nanti kan muncul gitu, bisa kayak yang tadi lah, kayak kalau contoh di sini tuh berarti dia nanti ada bordernya gitu di sini. Nah terus ya mungkin ini udah segini, tapi sebenarnya masih banyak sih. Apa CSS itu nggak cuman sedikit, jadi bisa ada text align, bisa ada color, bisa ada kalau dilihat tuh dia ada apa ya, margin gitu ya. Misalkan marginnya mau ini jangan ini lah ya, jangan di center karena nggak akan kelihatan, ini left aja gitu. Misalkan marginnya mau kita ubah gitu, misalkan marginnya tuh mau margin kiri, margin kanan, tapi ya kalau kita tulis margin kayak gini ya otomatis kita tulisnya tuh misalkan dari arah kiri kita mau berapa, jadi dia tuh rotasinya searah jarum jam gitu. Jadi dia mulai dari kiri ya kiri, terus ke atas, ke kanan, ke bawah gitu. Jadi misalkan kita mau tulis dia marginnya 2px berarti 2 pixel, terus 2px lagi, terus 3px misalkan, terus 2px berarti ini tuh kita bacanya tuh 2 dari kiri, 2 pixel dari atas, 3 pixel dari kanan, 2 pixel dari bawah gitu. Terus habis itu kita save, terus kita ya ini kita refresh aja. Nah ini sebenarnya dia ada marginnya ya, kelihatan nggak ya? Jadi dia dari kiri itu beda gitu, nggak lurus. Harusnya sih nggak begitu lurus ya antara yang ini sama yang bawah gitu. Tuh mungkin marginnya kita gedein aja jadi misalkan 5 lah, 5. Terus kita save dulu, kita refresh. Ini kita save dulu. Terus kita save gitu. Kita refresh. Ini mungkin kelihatan nggak ya? Atau kurang kelihatan ya sebenarnya? Nggak tahu udah. Ya udah pokoknya nanti dari kirinya tuh dia geser gitu harusnya. Nggak lurus-lurus banget gitulah dibandingkan ini. Cuman karena ini pixel kan berarti sangat kecil gitu. Ya mungkin kalau sangat besar bisa kelihatan gitu marginnya. Nah sebenarnya kan ini kan kalau kita mau mengubah marginnya secara keseluruhan, tapi kalau nggak keseluruhan pun kita bisa mengubah satu-satu gitu. Misalkan margin left, margin right, margin bottom gitu. Nah left aja lah. Misalkan left-nya itu mau kita ubah jadi
bisa auto sih, cuman jangan auto. Anggaplah 50 pixel gitu. Kita save terus kita refresh. Tuh jadi geser. Cuman tadi karena 5 pixel jadi apa ya? Jadi kecil gitu, gak kelihatan kan bedanya antara yang teks atas sama teks bawah. Cuma kalau ya mungkin 50 kan udah cukup besar gitu. Jadi ya itu. Nah ini kalau mau pakai plugin juga bisa sih sebenarnya JavaScript. Nah terus apa namanya? Selain yang ini pun margin ini ada juga namanya border. Border tuh mengelilingi si tulisan kita gitu. Kayak kalau misalkan kita bikin border apa ya? Border ya biasanya border umum lah ya. Kita juga tahu kalau di Excel tuh ada border gitu, bikin border. Terus bordernya misalkan kita bikin kayak tadi lah ya, ukurannya cukup besar gitu, 50 pixel, 50 pixel, 50 pixel gitu. Terus ini 50 pixel gitu, bisa sih. Jadi setelah itu kita lihat di sini, bentar, dari save dulu. Terus kita lihat di sini belum berubah ya. Ini data. Oh, bordernya nggak ada ya ternyata. Berarti terlalu besar dibandingkan ukuran si teksnya. Atau mungkin warnanya juga harus diatur sih. Mungkin dia warnanya putih bordernya itu, jadi nggak kelihatan. Jadi ya bisa pakai border juga sih. Itulah kita bikin border satu-satu aja. Pakai border radius sih bisa. Jadi border right misalkan. Terus kita mau buat border right itu apa ya? Jadi bentar. Jadi border right itu misalkan mau kita buat 20 pixel gitu. Misalnya di sini. Kita save terus kita lihat di sini nggak muncul ya bordernya ternyata. Ya udahlah. Mungkin border nih dia nggak ini yang nggak kelihatan ya harus ditunjukin gitu sih. Ya udah nanti aja lah border. Ya, pokoknya selain margin ada border juga lah. Tapi border kayak udah banyak yang tahu juga sih, border kan yang kotak yang di luar teksnya itu. Nah terus apa lagi ya? Udah sih paling gitu aja sih kalau yang CSS ini. Jadi ya masih banyak lagi yang bisa dilihat di CSS yang bisa dicari-cari juga. Dia kan bisa juga hover gitu, ada apa namanya stylenya gitulah, bisa gerak atau gimana gitu. Ya kalau misalkan kita cari satu kata aja misalkan H gitu, itu kan bisa banyak gitu, bisa ada font weight, terus bisa ada yang lain-lain, terus ada border right, margin right, terus ada max width-nya juga bisa diatur kalau misalkan kita butuh yang apa namanya width-nya cukup jauh gitu. Terus apa namanya tingginya juga cukup besar gitu, bisa diatur-atur juga. Stroke gitu ya, terus ini apa font sintesis gitu ya. Tapi kebanyakan sih yang dipakai kayaknya lebih ke box, shadow kayak gini, terus margin, padding. Oh ya padding belum dicontohin ya. Contoh nih, misalnya kita mau buat padding. Bang kelihatan ya sebenarnya warnanya. Misalkan paddingnya itu eh, auto lah. Coba pengen lihat nih supaya auto nih. Kalau auto gimana nih? Nggak ada ya, kalau paddingnya auto dia nggak muncul sih kayaknya. Terus kita atur gitu. Terus apa ya? Ya mungkin paddingnya ini bisa kita atur biar lebih biar lebih besar aja sih. Kalau kita klik kanan terus kita pencet inspect, ini kan dia ada, aduh maaf ya, ini ada ini ya, ada padding, border, margin. Jadi paling dekat dengan tulisan ini tuh dia dengan konten ini tuh sebenarnya padding, terus ada border, ada margin gitu. Nah itu kalau misalkan kita apa namanya mau buat margin, nah itu harus dipisah-pisah sih. Jadi div berapa. Jadi kita pecah tuh pakai div. Ini tuh kita bagi jadi beberapa section gitu. Terus abis itu dengan div yang kita udah tentuin kita bisa bikin margin tiap divnya itu gitu. Jadi tiap div misalnya kalau butuh padding, butuh border, butuh margin ya kita tambahin. Tapi buat ngeceknya bisa lihat dari inspect pas klik kanan. Terus kalau JavaScript nanti munculnya di konsol ini ya. Kalau misalnya kita tulis sesuatu gitu. Jadi ya gitulah untuk JavaScript juga nanti bisa muncul di konsol ini gitu. Buat ngecek gitu sebenarnya konsol ini juga. Nah terus ini kan contoh aja ya yang cara bikinnya mungkin kayak gini gitu untuk heading yang
kita udah buat kelasnya itu memang namanya heading gitu. Kalau misalkan kita mau ngubah-ngubah yang lain juga sebenarnya bisa. Misalkan image, kita misalkan nggak mau ubah width-nya di sini gitu. Anggaplah kita hapus ini, terus kita ya udah gitu. Ini kan image-nya pasti otomatis jadi besar harusnya ya. Sini jadi besar lagi sih. Nah, terus kita mau atur nih supaya image kita tuh ukurannya sama gitu, kayak yang kita mau tentukan. Itu bisa di sini gitu. Kita tinggal pilih aja. Ini tuh kan namanya IMG ya. Nah, kalau kita bikinnya tuh dalam bentuk tag name, kita nggak perlu pakai titik. Beda kalau kita bikinnya tuh dalam kelas gitu. Jadi kalau di sini tuh kita tinggal bikin aja gitu, IMG. Terus nanti kita isi aja. Isi juga ada sih width sama ininya. Jadi misalnya width-nya tadi berapa ya? 500 gitu ya. 500 px gitu. Terus misalkan height-nya juga 500 px gitu. Berarti kita tulis height 500 px. Terus habis itu kita save, terus kita lihat nih di sini berubah nggak nih? Wih, berubah. Cuman kayak ini tuh lebih fleksibel aja intinya kalau kita pisah-pisah gitulah. Jadi kayak kita nggak perlu kan kalau anggaplah kita bikin struktur HTML sangat banyak. Terus di setiap struktur HTML kita tambahin width dan lain-lain gitu. Untuk gambar-gambar yang kita selipin kan bakal butuh waktu kayak lama gitu, nge-scroll scroll scroll gitu. Nah, dengan buat dia jadi ada kelas atau ya image terus kita ngedit di sini, itu tuh kita tinggal ubah-ubah aja ininya. Misalkan ya ini kan terlalu terlalu tinggi tapi lebarnya cukup kecil gitu, lebih kecil lah gitu. Jadi mungkin lebarnya bisa kita gedein gitu, misalnya jadi 700 gitu. Atau ya salah satu opsi lainnya tingginya kita ya ini kan berarti nggak muat nih, nggak muat. Berarti ya udah kalau ini nggak muat kita ya ini kita kecilin aja nih tingginya gitu. Misalnya 200 gitu. Kita save, kita lihat. Nah, ini kan jadi bisa lebih dibaca gitu dibandingkan yang sebelumnya lah gitu. Karena kan yang ini kan ya mungkin width-nya gede lagi. Terus kita save, terus kita lihat di sini. Oh, ini jadi jauh lebih lebar gitu. Kayak gitulah. Bisa diatur-atur juga sih untuk yang ini gitu. Untuk bagian image, heading gitu. Terus apalagi ya? Ya kalau misalkan paragraf sama aja sih. Cuman ya paragraf secara umum ini kalau kita kayak tadi misalkan mau milih semua yang ada di situ, misalnya ini nih, semua kan tulisannya masih hitam, ada yang ada yang warnanya ungu gitu ya, blue violet gitu. Terus ada yang gambar, ada link dan lain-lain, tapi warnanya misalkan kita mau ganti secara keseluruhan, kita bisa pakai bintang gitu yang tadi. Jadi bintang ini akan nge-select semua konten yang ada di dalam page ini, lalu ya misalkan kita color-nya pengen ubah jadi red semua gitu. Tapi ya ini untuk semuanya gitu, jadi red untuk semuanya harusnya. Nah, ini jadi semuanya red. Nah, tapi kan ini kenapa nih? Kenapa yang satu ini tuh dia masih tetap warnanya ungu gitu. Nah, perlu diketahui juga jadi kalau kita include yang semuanya ini tetap istilahnya ada yang lebih powerful gitu untuk membuat warnanya lebih lebih apa ya, tidak terpengaruh lah. Jadi dibandingkan dengan yang keseluruhan sebenarnya kita bikin titik heading dengan langsung nge-define kelas itu akan istilahnya nge-replace yang secara khusus kita udah buat semuanya itu harus warnanya merah gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau yang ini dilaksanakannya itu pertama berarti dia ubah dulu jadi red, lalu setelah itu dia jalankan yang heading gitu. Makanya Eee, di sini tuh yang warnanya merah, bakal merah dulu semua gitu, harusnya merah dulu semua. Tapi kan ini programnya sangat cepat sehingga ketika kita jalankan ya yang warna ungunya tetap warna ungu gitu, karena kita udah buat heading itu harus warna blue violet gitu. Ya jadi kayak gitulah. Terus apa lagi ya, di sini itu ada ya mungkin ini ya, kalau misalkan ini tuh ID sih, ya misalkan kita mau membandingkan lah contohnya. Kita mau membandingkan antara kita buat ini dalam bentuk kelas dan kita buat dalam bentuk ID itu bedanya apa gitu. Apakah kayak kayak gini lagi atau beda gitu. Nah, salah satu caranya contoh lah ya ini ya. Berarti misalkan ini di sys paragraf ini kita namain ID gitu. Misalkan ID-nya tuh mau kita namain
apa ya, dengan heading lagi ya, heading 1 misalkan, 1. Terus kita save, terus kita kan punya ID heading 1. Nah, cara kita buat di sini, itu kita tinggal dari yang ini nih kan, tutup kurung perawat, kita tinggal tambahin lagi sih. Ini kan berarti kalau ID tuh kita pakainya ini ya, gitu. Apa namanya? Pagar. Nah, terus kita tambahkan heading 1 gitu. Terus ya tinggal kita buat aja sih sebenarnya. Kan kayak contoh nih ya, para 1, ini heading 1. Nah, misalkan color-nya mau kita ubah jadi apa ya? Warna lain, blue sky blue lah. Jangan royal blue lah, yang aneh-aneh aja. Royal blue misalkan. Terus kita lihat di sini. Tuh, ini jadi dia juga sebenarnya berarti sama nih antara yang ini dengan ini. Jadi bisa kita pilih lah mau ID atau mau kelas. Cuman ya tergantung sih. Biasanya ada beberapa tag name yang cocok untuk ID, ada beberapa tag name yang cocok untuk kelas gitu. Terus memang yang bintang ini kalau kita tambahkan di CSS itu dia bakal otomatis jalan duluan gitu dibandingkan dengan yang kelas dan ID ini, sehingga warna merah harusnya duluan terus ditimpa sama warna yang ini, yang royal blue dan blue violet kayak gitu. Nah, terus border boleh sih dicoba sih. Ini border ya. Coba misalkan kita mau buat apa ya, heading ya, heading. Misalkan heading ini kita mau tambahkan border terus stylenya dotting misalkan. Ini bisa sih kita gedein dulu ya. Kita lihat nih. Ya kan bisa dot, bisa dash, bisa solid, bisa double dan lain-lain gitu ya. Nah, ini p dotted itu karena ini kelas ya. Bisa juga sih sebenarnya. Karena maksudnya tuh dia mau ambil p yang kelasnya tuh dot, mau ambil p yang kelasnya tuh dashes, makanya dia tulis di stylenya tuh kayak gini gitu. Tapi ya ini juga bisa sih kita coba ya. Misalkan yang kita ambil yang border stylenya misalkan dot dulu ya, dot. Berarti harusnya kayak gini ya hasilnya. Dot itu. Kita kiri terus pilih di misalkan itu kan apa namanya, dia kelasnya dotted ya, kita buat aja yang mirip. Berarti ini nih, this is red paragraph, harusnya ini kan ini yang ini nanti harusnya yang berubah. Kita masukkan di sini misalkan kelasnya sesuai nama dia itu dotted ya. Terus kita save yang ini, terus kita pilih ke sini, terus kita kan bisa lihat di sini berarti kita pilih p dot, nah dotted gitu. Terus kita ini kita isi gitu. Isinya tuh apa? Isinya tuh yang mau kita ubah. Berarti border style-nya itu kan. Berarti border style ini ada. Kita pilih dotted. Terus kita save. Kita coba di sini. Kita lihat. Nah, jadi warnanya merah. Cuman kenapa ini warna merah juga? Karena ini. Ada yang ini. Kalau kita hilangin ini, kenapa ya? Kita mau warnanya balik lagi ke warna hitam gitu. Ya udah, itu hilangin aja. Kita lihat di sini. Nah, udah otomatis jadi warnanya hitam. Kayak gitu sih. Jadi ya mungkin yang lainnya bisa dicoba juga. Misalkan kita mau buat yang ini, tapi selain dot ya kita coba yang lain ya. Karena masih ada waktu ini, masih 2, 3, 5. Jadi masih ada lumayan banyak waktu untuk ngelakuin hands on. Kita coba aja. Misalkan selain dot itu kita coba yang dash. Misalkan dash. Terus kita pindah ke sini, terus kita copy yang ini. Terus kita lihat di sini ya, ini misalkan kita ganti jadi dash, misalkan dash. Ini terus kan berarti bordernya ini kan harus kita ubah juga ya, stylenya tuh jadi dash gitu. Ini ada dash nih kelihatannya, terus kita save, kita lihat di sini. Nah ini nih, kalau dash tuh kayak gini, mungkin ya bedanya satu lebih, istilahnya lebih nggak tebal ya, lebih nggak tebal, satu lagi lebih tebal gitu warna garis putus-putus border yang apa ngelingkupi si tulisan itu gitu.
Terus mungkin selain itu bisa juga misalkan yang solid, terus double ya. Kalau solid jadi apa ya? Kalau biasanya di Excel tuh solid tuh kayak yang border tapi sangat tebal gitu, yang di luarnya gitu. Oh ya ini harus ditambahin lagi ya. Jadi ini ada P, terus kita tambahin lagi. Ini solid misalkan. Solid, terus habis itu ini kita save dulu, pindah ke sini, terus ini p.solid. Oh, maaf, ini ada sama tambahan. Border style, terus ini kita pilih solid gitu. Terus kita save, kita lihat di sini. Oh ini nih yang solid itu kayak gini. Nah terus boleh juga kita kalau misalkan mau lihat yang lain gitu kan ini kan di sini kan kita bisa tambahin gitu ya mau yang lain apa gitu. Misalkan kita mau tambahin selain paragraf dengan pas yang tadi kita mau coba yang apa ya yang lumayan hidden lah hidden kan ada hidden juga tuh hidden terus ada yang apa ya ini kita gedein lagi ya ada yang ini nih outset terus ada inset reach terus ya ya mungkin hasilnya bisa lihat aja di kanan ini udah ada semua gitu tapi ya tadi yang dicontohkan tuh hanya beberapa mungkin tadi yang dot dash solid dari contohkan groove reach inset mungkin bisa coba sendiri aja nanti gitu. Terus yang mix hidden non. Nah, kalau non yang sebenarnya non itu sama aja kayak nggak ada. Jadi ya nggak perlu juga sih. Kayak ini kan ada p dot non terus border style non. Ya nggak usah sih sebenarnya border style non kan kayak sama aja nggak ada apa-apa gitu. Tapi ya ini untuk tahu aja. Jadi kalau kita tulisnya non ya hasilnya nggak ada border sama sekali. Terus kalau hidden ya sama aja kayak no border gitu. Jadi kayak bordernya memang ada. Cuman dia hilang gitu, nggak kelihatan nama kita gitu. Nah, gunanya sebenarnya apa sih gitu? Kenapa kita perlu border style terus hidden gitu? Nah, sebenarnya gunanya apa? Karena kalau kita lihat dari yang ini ya, dari yang apa? Ini misalkan contohnya inilah ini kan yang kita coba-cobain dari tadi gitu. Ini kan kalau kita lihat di inspect ya, di inspect itu tuh kan sebenarnya ada ini ya, ada border, ada padding, ada margin. Nah, ada suatu ketika di mana kita juga sebenarnya butuh border juga gitu. Meskipun bordernya tuh nggak kelihatan gitu. Kayak kita mau ngejarakin teks di luar dari konten kita gitu, konten yang tulisan ini gitu atau gambar lah ini karena kan dia tuh kalau kita klik 602 tuh keluar gambar. Nah, ini kalau misalkan kita mau ngeborderin dia juga sebenarnya bisa gitu. Jadi kayak border ini sebenarnya bisa buat semakin lebarin sesuatu gitu. Karena kan kalau padding sama margin ya otomatis margin di luar border, padding di dalam border gitu. Jadi kalau bordernya kosong ya bisa juga gitu. Supaya jarak marginnya anggaplah kita mau semakin luas, sedangkan margin misalkan maksimumnya berapa gitu untuk ukuran tag untuk ukuran tag lagi. Untuk ukuran halaman satu page ini itu website gitu kan nggak akan cukup gitu kalau misalkan marginnya udah kita maksimumin gitu terus tapi bordernya tetap ada, paddingnya masih ada. Nah dengan bordernya ini nggak ada gitu berarti kan otomatis tulisan itu bakal makin bisa kelihatan juga gitu atau misalkan makin gede margin yang bisa kita buat gitulah terus apa lagi ya kayak JavaScript sih paling ini mah nanti coba-coba aja sih mungkin copy kode yang ini aja kalau mau cobain yang ini nih tapi ini kan cuma cuplikan kode ya jadi ya nggak bisa juga sih dicobain gitu karena harus ada kode HTML dan CSS dan yang lain-lain. Nah, mungkin karena ini udah mau 240 juga, aku bakal nunjukin yang udah jadinya aja gitu, yang udah full gitulah. Contohnya, maksudnya contoh yang udah full, kan ini kan kita cuma motong-motong doang gitu, nyoba-nyobain satu p terus kelasnya sekian, terus apa link, terus ya H1, terus table, terus ada subscript, superscript gitu. Kan kita cuma nyobain satu-satu gitu lah istilahnya. Nah, kita bakal coba yang lihat yang full gitu. Nah, kalau full kayak gini sih. Kelihatan nggak ya? Jadi kalau full itu sebenarnya panjang. Ini juga kita nggak cuma satu ya, stylenya bisa banyak gitu. Terus image-nya juga nggak cuma satu nih, bakal ada ya ini. Cuman kalau jQuery nanti nggak dulu dibahas di sekarang. jQuery lumayan ini. Nah terus apa namanya? Ada head, ada body, terus div-nya bisa lihat ini div-nya sangat panjang ya. Jadi oh ya
satu lagi, kalau kita bikin div terus ada kelas. Nah, sebenarnya kelas ini bisa kita juga buat untuk berbagai tipe smartphone atau maksudnya smartphone, device. Bisa smartphone, bisa iPad, bisa apa gitu. Itu kan ada bedanya gitu. Misalkan kalian buka sesuatu dari HP, kalian buka lagi misalkan sesuatu dari laptop, dari komputer. Itu kan pasti ada misalkan HP jauh lebih kecil dong ukurannya. Jadi dia lebih lebih panjang ke bawah dibandingkan lebar ke kanan gitu atau ke kiri. Nah, itu diaturnya sama kayak gini sih. Jadi pakai div gitu. Div terus kelas terus sesuatu gitu. Nah, sesuatunya itu kita bisa pakai yang namanya Bootstrap gitu. Itu lebih lebih bagus lagi daripada CSS karena dengan Bootstrap itu dia udah ada kelas masing-masing yang emang kalau kita buat itu udah tinggal langsung kelihatan gitulah. Kalau kita kecilin, kita gedein, kita gimana-gimanain tuh bisa kelihatan. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa dijelasin. Ini kan kalau link ya banyak lah ya. Ini link ini terus meta name juga emang kayak gini lah. Ada banyak, ada keyboard, ada description, ada outer. Jadi kalau kita mau nulis nanti muncul keyboard. Kalau misalkan kita mau buat description nanti deskripsi yang kita tulis tuh bakal otomatis ya hilang gitulah istilahnya gitulah. Terus ini ada yang lainnya lah ya. Ini mah kalau yang kayak gini nih style sheet ya paling cuman font-font doang gitu. Font-font juga paling bisa ambil dari Google Font ya, sekarang kan udah banyak tuh Google Font gitu. Paling ini title namanya Smart Post, terus habis itu kita pecah aja ini body jadi ada main layout, terus ada kontainer ya. Terus ini maksudnya apa nih? Ada COL, XL 3, COL, LJ 3, COL, MD 3 gitu. Nah, ini tuh sebenarnya gini, kalau XL itu tuh singkatannya dari extra large gitu. LG singkatan dari large, MD itu singkatan dari medium, terus SM itu singkatan dari small, terus ya ini udah berarti cuman dipecah jadi ada device yang apa extra large, large, medium, small sama ya harusnya ada sih extra small. Jadi kalau extra small ya tulisannya XS nanti. Nah, terus ini contoh-contohnya nih, kalau punya button juga, oh ya tadi belum ya button ya. Bentar, button belum dicobain ya. Ya sebenarnya button bisa sih button. Jadi apa button itu kan biasanya kita juga ada button, cuman sekarang button-button tuh udah ada stylenya gitu. Bisa bentuknya udah nggak kotak biasa gitu. Mungkin di ujung-ujung kotaknya tuh jadi nggak lancip banget, ada melengkungnya. Terus kayak apa bisa ada yang lain gitulah pokoknya. Terus di sini kan emang dia ada tipenya, terus ada toggle-nya gitu. Jadi kalau toggle tuh posisi berubah sesuatu, misalkan ketika dia toggle berubah jadi collapse atau dia apa gitu. Ya itu bisa. Terus ini ada wool sama li. Oh ya, wool sama li belum jelasin ya. Wool itu apa? eh, unordered list lah singkatannya. Wool unordered list. Kan boleh kita contohin ya. Terus kalau L itu list. Jadi U itu unordered list, L itu list gitu. Mungkin kalau nggak salah gitu sih. Nah, jadi ini mungkin boleh kita contohin UL sama itu. Saya tadi belum. UL. Nah, ini ada UL. UL sama li. Misalkan li-nya isinya apel. Kita copy. Misalkan ada apel, ada jeruk, ada apa ya? Semangka. Terus save. Kita lihat di sini. Nah, ini ada nih. Jadi ada apel, ada jeruk, ada semangka. Nah, cara bikinnya tuh pakai LI. Jadi itu tulis gitu. Nah, kalau wool itu unordered list lah. Bedanya itulah. Jadi kalau mau ada wool biasanya ada li sih. Jadi udah wool li gitu buat bikin listnya gitu. Terus apa lagi ya? Ini kita buka lagi yang tadi aja yang udah ini. Nah, ini terus ada kelas Navlink gini, ini sebenarnya emang khusus di Bootstrap itu udah ada gitu. Kalau sekarang Bootstrap lebih bagus gitu buat ininya apa? Lebih cepat gitu, nggak usah ini lagi. Terus ini span ya, nih span. Span tuh lurus gitu, jadinya kalau kita buat sesuatu tuh jadi dia inline gitu.
Misalkan ini kan paragraf ya. Nah, anggaplah kita mau bikin yang dia tuh inline gitu ya. Kita pakai span aja gitu. Span, span isinya sub. Bukan sub. Ini sub ini ya, superscript. Nah, terus misalkan kita mau ada lagi nih span misalkan sub, terus ER aja. Kita mau tahu nih kira-kira kalau misalkan kita buatnya sub sama ER, dia bakal jadi tulisan sub, terus di enter ER atau super gitu. Jadi super gitu lah. Ini span-nya salah ya. Nah ini. Nah terus kita coba lihat di sini gitu. Wah ternyata tulisannya super gitu, bukan sub ER. Jadi beda dengan yang paragraf yang ini. Kalau dia pakai apa namanya, pakai div apa pakai biasa gitu, paragraf kan tergolongnya ke dalam apa, block level elemen, satu lagi tuh inline elemen yang span gitu. Nah dia kalau span ternyata lurus doang meskipun kita tulisnya dua gitu spannya. Kalau ini kan kayak paragraf kita tulis dua ya dia ada satu di atas satu di bawah gitu. Kalau yang ini kan cuman apa ya, satu baris lah gitu, nih sub R gitu, sebaris ini gitu. Nah, terus apalagi ya? Ini paling terus ada ini tadi ya. Nah, ini lanjut ke sini ada paragraf dan lain-lain, figure ya bla bla bla. Adalah ya ini. Nah, terus ini bagian CSS-nya. Ini CSS-nya ada import import, tapi kita nggak belajar di sini import import. Nah, ini import import sebenarnya buat Google Font ya. Jadi font-fontnya tuh ada macam-macam gitu loh, font-fontnya gitu. Terus ada URL, ada body, ada ini. Ya kalau referensi kita tulis A gitu. Sini banyak ya, ini banyak ada font family ya, tadi belum dibahas. Jadi font family bisa kita atur, bisa Copian, sans serif gitu. Atau misalkan apalagi lah, yang terkenal apa ya, Roboto gitu apa. Kan banyak gitu ya font-font gitu. Terus ya button nih, button custom. Terus loader ya ada juga sih, mungkin dia namanya itu loader. Terus padding, position. Jadi position juga bisa kita atur, dia fix atau relatif terhadap sesuatu gitu. Karena kadang-kadang kita butuh sesuatu yang posisinya relatif supaya kalau kita geser-geser atau kita ubah ukurannya itu dia geraknya gitu. Nah, terus mungkin ini JavaScript-nya aku tunjukin dari sini aja. Ini ada JavaScript, ini ada Revolution yang pakai Bootstrap ya. Jadi Bootstrap lebih inilah, lebih mudah gitu karena Bootstrap itu sebenarnya isinya ini JavaScript juga gitu. Yang emang fungsinya sangat panjang gitu. Ini kan sangat panjang gitu ya. Berapa nih? Panjang banget. Lainnya aja sampai 5.000, 6.000 ya. Ya ini contoh yang 6.000 berarti ya. Terus ya ini jQuery, ini juga sama function tertentu yang kalau kita apa namanya, kita buka tuh ya panjang gitu. Lihat aja ini untuk satu jQuery aja bisa sangat panjang gitu kan. Argumen dan lain-lain gitu. Ya ini kita tutup dulu. Nah, terus ada plugin sebenarnya, plugin. Jadi beberapa juga memang kita butuh plugin juga sih supaya ada sesuatu yang terjadi pada apa yang udah kita buat gitu. Saya kan plugin tuh tambahan lah gitu, tambahan ke yang udah kita buat. Ini kayaknya lebih ke kanan jadi nggak kelihatan gitu ininya. Nah ini harusnya, nah ini ada ya panjang lah ya. Mungkin kalau digedein ya ini panjang tuh, sangat panjang gitu. Terus ada git ya ini kalau ini, tapi belum ada sih git atribut. Terus ya ini ada image, ada font, ada ya font juga sebenarnya ada ini sih. Ini kan kita punya kode-kode tertentu supaya apa ya? Ya kumpulan dari misalnya ini 001 kan ada gitu. Warnanya apa? Ini berarti per pixel gitu. Jadi setiap pixel itu kan mewakili suatu warna tertentu yang kalau digabungin jadi suatu gambar gitu. Itu juga dari sini. Ini ada banyak sih. Terus ada ini Popin juga kumpulannya dari apa, angka gitulah. Ini gambar-gambar, terus ini JavaScript-nya. Nah, JavaScript umumnya sebenarnya ada di sini ya. Kan JavaScript nih. Terus ada JS, nah ini extend gitu. Banyak juga. Terus ada font, ini font yang khusus dari situnya gitu ya. Ada aset. Terus dari sini, bentar ya, ini kita kurang geser. Ini kita lihat di sini kan ada ya ini contohnya lah ya, ini JavaScript yang emang extensionnya sangat banyak gitu.
Terus ya contoh JavaScript dengan extension biasanya cuman gini doang, ini kan kita ngambil dari yang lainnya kan kayak var, DA, dokumen ini, tapi belum dipelajari sih tadi. Ya gitulah. Mungkin sekarang udah 251 langsung ke ininya aja ya, di browsernya nih tampilnya kayak gimana gitu yang ini. Nah, jadi kalau kita buka yang ini tuh berarti kita tinggal klik ini sama ya kita kan bisa buat banyak gitu sih sebenarnya. Untuk tiap section, tiap bagian kita buat satu HTML tertentu yang banyak juga bagian-bagian image font dan lain-lain. Kita open in browser, kita lihat. Nah, ini tampilannya jadi kayak gini. Nah, ini dengan bantuan seperti CSS dan JavaScript ini jadi banyak gitu bisa. Ini misalkan kita ini dia ya ini belum ada muncul toggle buat ini sih. Cuma ini bisa di apa dia gerak sendiri per berapa detik gitu yang ini yang apa yang room ini gitu. Terus yang ini kan dia kalau kita klik dia maju gitu. Terus ini kayak ada read more terus kalau kita ubah jadi warna merah. Terus dilihat kita di bawah, di kiri bawah tuh ada JavaScript void null gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang kita ubah gitu di bagian JavaScript sehingga ketika kita klik dari warna hitam ketika kita apa ada kursor kita di sini dia langsung berubah jadi warna merah gitu. Ini juga kan tuh kita klik bisa muncul. Ini sama, terus ini juga sama. Nah, ini kalau kita mau buat kontak as ini kita bisa atur sih sebenarnya sih lokasinya mau di mana gitu. Kalau ini kan udah di set lokasinya di TB. Terus ini name ya ini bisa diisi lah. Terus ini juga bisa diisi phone number bisa terus kita tekan send gitu. Nanti dia balik lagi ke halaman ini. Jadi kayak kita misalkan kalau udah biasanya kalau daftar gitu. Itu juga sebenarnya bisa ada setelah kita tekan send terus nanti bagian kontak as ini bakal berubah jadi terima kasih telah mendaftar. Bisa juga gitu. Terus ya ini kontak us, address, terus kita misalkan ya ini ada dua opsi sih kalau kita mau pindah itu bisa pakai menu link yang di bawah atau kita pakai yang di atas. Ini kan ada juga nih. Jadi ya kalau kita klik pindah. Nah ini blog gitu contohnya. Terus ini kontak us yang tadi. Ya udah paling gitu sih. Mungkin kalau dari aku hands-on-nya segitu aja. Mungkin kalau ada yang mau nanya kira-kira ada yang mau nanya nggak ya? Yang tadi udah dipaparin atau apa gitu bebas sih boleh sih kalau ada yang mau nanya.